Bab 046. Minum dulu Yang, menyodorkan segelas air putih. Naya mengambil tanpa melihat lalu meminumnya setelah rasa mual sedikit berkurang. Kita ke dokter ya, ujar Raihan dari seberang meja makan. Aku sama Johan aja nanti siang, mencuci tangannya. Johan kan masih di Jerman Yang, lagian suami kamu kan aku, kenapa harus sama Johan sih? Tak suka melihat Naya malah ingin Johan yang mengantarnya ke rumah sakit. Aku pusing mas, memberi alasan. Aku nanti semprot parfum yang banyak biar kamu nggak cium bau tubuh aku, kalau nggak aku pakai parfum kamu aja deh, biar kamu nggak mual, mencari solusi agar bisa berdekatan dengan Naya. Bukan masalah bau tubuh kamu aja mas yang jadi masalah, memilin-milin baju Sambol memikirkan kata apa yang tepat agar suaminya tidak tersinggung dengan apa yang akan dia katakan. Apalagi, semalam kan cuma bau tubuh aku yang bikin kamu mual masa sekarang nambah. Bertanya dengan wajah bingung padahal dia seolah sudah mendapat ide agar Naya tak mual saat denganga, merasa dia bisa melakukan apapun agar Naya tidak mengendus bau dari tubuhnya. Ada lagi, tapi mas jangan marah ya. Iya sayang, berkata tak sabar ingin mengetahui hal apa lagi yang membuat Naya ogah berdekatan dengannya. Naya ingin menjawab namun ragu dan takut Raihan marah karena alasannya jadi dia hanya diam. Yang, berkata kesal sambil mulai menyilangkan kedua tangan ke dada. Aku nggak suka lihat wajah Mas Raihan, sahut Naya cepat dengan satu tarikan napas. Raihan langsung menunjukkan wajah bodohnya, apa-apaan sih kamu Yang? Terus aku harus gimana? Kita satu rumah tidur sekamar bahkan seranjang dan kamu nggak suka lihat wajah aku, suami kamu sendiri. Bertanya tak percaya dalam benaknya apakah ada wanita hamil yang tidak ingin melihat wajah suaminya sendiri. Aku nggak tahu mas jangan marah sama aku, rujar Naya merajuk mendengar perkataan Raihan yang bertubi-tubi menyerangnya. Sedangkan dia sendiri juga tak mengerti kenapa harus wajah dan bau badan suaminya yang menjadi masalah. Kamu jangan gitu dong Yang, masa aku mesti pakai topeng terus tiap ketemu kamu, sedangkan kita tinggal serumah, kamu mau aku pakai topeng di rumah? Naya menggeleng bingung dia juga tak tahu harus apa sekarang pun rasanya dia ingin kembali muntah saat tak sengaja melihat wajah suaminya. Aku operasi wajah aja kalau gitu, jadi Ji Changwook biar bisa deketin kamu, ujar Raihan asal. Naya menahan senyum mendengar ucapan Raihan. Puas banget kayaknya nyiksa suami, ledek Raihan seraya berlari ke tangga. Mas mau kemana? Tanya Naya. Ganti baju, mau ke Korea operasi plastik, teriak Raihan yang sudah ada di lantai atas. Naya terkikik mendengar jawaban suaminya. Kasihan ayah kamu nak, masa kamu nggak mau lihat ayah sendiri sih? Mengelus perutnya sambil terus tersenyum merasa bersyukur Allah kembali mengisi rahimnya dengan janin yang akan terus tumbuh. Setelah berganti pakaian Naya menyusul Raihan yang sudah menunggunya sejak tadi di mobil. Naya membuka pintu penumpang di belakang membuat Raihan protes. Kok duduk di belakang udah kayak majikan sama sopir aja. Aku kan mual mas kalau deket kamu, menunduk tak mau melihat wajah suaminya. Aku kan udah pakai parfum kamu, masa parfum sendiri mual. Heran Naya masih saja menjauhinya padahal dia sudah menyemprotkan parfum agar bau badannya tidak terendus Naya. Kamu lupa mas. Apa? Aku kan nggak bisa lihat wajah kamu, nanti aku bisa mual terus marah-marah sama kamu, aku nggak mau marahin kamu. Aku inget sayang, makanya aku pakai masker ini, biar kamu nggak lihat wajah tampan suamimu ini, menunjukkan masker yang menutupi mulutnya. Naya mengangkat wajahnya yang sejak tadi menunduk, menutup mulutnya tak percaya pantas saja sejak tadi dia mendengar suara suaminya sangat aneh ternyata itu karena masker yang digunakan Raihan. Masih kelihatan matanya mas, menunjuk mata suaminya yang memamerkan tatapan tajamnya. Mata juga. Kan bilangnya wajah aku kenapa sekarang jadi ke mata-mata segala, ocehnya tak mengerti ngidam macam apa yang sedang dialami istrinya. Mata adanya di mana? Tanya Naya tegas. Di wajah.
Berarti mata juga bagian dari wajah, sahut Naya enteng tanpa peduli mata suaminya kini membelalak kesal. Tanpa bicara Raihan langsung mengambil kacamata hitam di dashboard mobil lalu memakainya sambil menggerutu. Mas makin ganteng, sorak Naya seraya bertepuk tangan di kursi belakang. Kayak asteris gini dibilang ganteng, gumam Raihan. Kamu pindah sini, enak aja di belakang, emang aku sopir, meminta Naya pindah ke kursi di sampingnya. Iya, pindah ke kursi depan tanpa turun dari mobil. Itu ada pintu yang, ngapain lewat sini? Raihan marah melihat kelakuan istrinya yang lebih memilih lewat di antara kursi daripada harus membuka pintu. Anak aku sampai kenapa-napa awas kamu ya. Memberi ancaman yang malah membuat Naya cengengesan seolah tanpa dosa. Mas, memanggil suaminya yang sedang fokus memutar kemudi. HMM, menyahut sambil melirik kaca spion melihat kendaraan lain di belakangnya. Mas nggak jadi operasi plastiknya? Bertanya dengan senyuman mengejek. Aku kayak gini aja perempuan pada antri, apalagi sampai aku operasi jadi aktor Korea, bisa jantungan kamu yang. Kenapa harus jantungan coba, mencebikkan bibir. Ya jantungan lah, nggak kuat lihat suami kamu direbutin banyak perempuan, berkata menyombongkan ketampanan dan pesona yang dimilikinya. Males ah, ngomongnya kayak gitu, marah, padahal dia sendiri yang memancing perkataan narsis suaminya. Iya, maaf deh maaf, mengalah saja daripada urusan semakin panjang, bisa berabe jika harus berurusan dengan ibu hamil yang moodnya berubah-ubah setiap saat. Mobil masih berjalan lambat di jalan raya di antara bisingnya kendaraan yang saling membunyikan klakson karena harus antri di tengah kemacetan. Cemberut aja sih yang, melihat Naya saat mobilnya harus berhenti bergerak karena macet yang menghadang. Naya tak menyahut tapi malah menyederkan kepalanya ke pintu mobil. Raihan memanfaatkan kemacetan mencium bibir Naya dengan gerakan yang sangat cepat. Mas, teriak Naya memegangi bibirnya. Nggak berasa, gumam Raihan seraya menurunkan masker yang menutupi mulutnya lalu kembali menyambar bibir istrinya secepat kilat membuat Naya terkejut lalu mengomel. Mas nggak mikirin aku. Aku mikirin kamu, makanya aku cium biar betenya hilang, kembali melajukan mobil saat mobil di depannya bergerak. Abis Mas cium malah tambah bete, masih memegangi bibir. Ya udah nanti nggak usah cium langsung terobos aja, ujar Raihan tertawa konyol. Mas mesum banget, dikira jalanan main terobos-terobos aja, protes Naya mendengar kosakata yang diucapkan suaminya. Emangnya aku mau terobos jalanan, kamu mikirin apaan sih yang? Kamu tuh yang mesum, kangen ya sama permainan aku, memainkan alis yang terhalang oleh kacamata hitam menggoda Naya yang merasa terjebak dengan kata-katanya sendiri. Nanti malam kita main, berkata pelan penuh godaan dengan masker yang kembali menutupi mulut. Perkataan Raihan terdengar menyeramkan di telinga Naya membuat bulu kuduknya langsung berdiri merinding. Raihan kembali fokus menyetir setelah jalanan mulai terlihat lancar dan kemacetan perlahan menghilang seiring jam yang semakin bergerak. Tak lama mobil berhenti di lobi rumah sakit. Kamu tunggu sini yang, aku parkir mobil dulu, menurunkan Naya sedangkan dia mencari parkiran kosong untuk mobilnya. Saat sedang menunggu suaminya terdengar seseorang memanggil Naya langsung melihat arah suara dan Roman sedang menuju ke tempatnya. Mana Raihan Nay? Tanya Roman karena tak melihat Raihan di samping Naya. Lagi parkir mobil, sahut Naya tersenyum. Saat Roman dan Naya tengah membicarakan tentang kehamilan Raihan datang dengan langkah angkuhnya. Ayo sayang, mengajak Naya tanpa memperdulikan Roman yang tengah menatap aneh ke arahnya. Lu sakit? Tanya Roman. Flu, sahut Raihan berbohong karena tak ingin mendengar gelak tawa menjengkelkan dari Roman jika tahu alasannya memakai masker juga kacamata di wajahnya. Terus mata lu. Masih maklum Raihan memakai masker karena alasan flu, tapi kacamata hitam yang Raihan pakai membuat dia kembali bertanya, tak mungkin karena flu juga batin Roman.
Biar keren, sahut Raihan tak menggubris ekspresi Roman yang mulai terlihat ingin meledeknya. Naya yang berjalan lebih dulu terpaksa harus menunggu karena dua orang lelaki di belakangnya malah sibuk dengan pertanyaan dan jawaban yang keluar dari mulut mereka. Mau gue yang periksa Naya? Melupakan tingkah aneh yang sedang dilakukan temannya sekarang. Terserah, asal jangan digrepe-grepe, memperingatkan Roman agar tak berani memainkan tangan di tubuh istrinya. Gila, lu pikir gue dokter cabul? Maki Roman menendang betis Raihan membuat dia sedikit sempoyongan karena tak siap mendapat serangan tiba-tiba. Emang dokter cabul, sahutnya santai seraya menuju Naya yang sudah menunggunya tak sabar. Roman langsung mendahului Raihan dan masuk ke ruang prakteknya. Masuk Nay, ajaknya pada Naya seraya tersenyum diiringi tatapan sengit Raihan yang tak senang melihat Roman bersikap sok manis pada istrinya. Bapak tunggu di luar aja, meledek Raihan yang sudah akan ikut masuk juga. Enak aja, lu pikir gue bakal biarin lu berduaan sama Naya? Nggak akan men, nggak akan, mendorong Roman yang berdiri di depan pintu menghalangi jalannya. Nggak berduaan juga mas, ada suster tuh, sahut Naya melihat ke arah suster yang sudah berdiri sigap di samping meja. Biarin aja Nay. Manusia cemburuan begini mending disengajain bikin cemburu biar dia makin blingsatan. Masa sama gue aja cemburu, menggeleng kepala karena dicemburui oleh temannya sendiri. Cek, Raihan berdecakan seraya duduk di samping Naya menghadap Roman yang sudah duduk di kursi kebesarannya sebagai seorang dokter. Kita mulai sekarang ya, ucap Roman formal yang malah membuat Raihan melepas kacamatanya dengan kesal. Mas ngapain dibuka, ujar Naya menutup mulutnya yang langsung merasa mual. Raihan gelagapan dan langsung memakai kembali kacamatanya, diiringi kekahan Romap juga suster setengah baya yang sejak tadi berdiri memperhatikan sambil menunggu aba-aba dari dokternya yang malah asik melempar kata dengan temannya. Oh, oke, jadi itu penyebabnya, ujar Roman seraya memegang dagunya mengerti kenapa Raihan memakai kacamata, dan dia pun mulai curiga Raihan menggunakan masker bukan karena flu tapi karena alasan lain. Roman sudah mulai menyiapkan perutnya untuk tak ikut sakit jika harus mentertawakan nasib Raihan menghadapi permintaan istrinya yang sedang hamil. Roman meminta Naya tiduran di ranjang karena dia akan melakukan USG untuk mengetahui usia kandungannya. Nasib yang malang, ujar Roman beranjak dari duduk dan mendekati monitor di samping ranjang sedangkan suster menyelimuti seabian tubuh Naya dan mengangkat blus yang Naya kenakan lalu mengoleskan gel di bagian perut Naya. Mata lu lihat layar monitor aja, omel Raihan yang sudah berdiri di dekat ranjang menghalangi mata Roman melihat bagian perut istrinya. Roman ingin memarahi Raihan tapi diurungkannya karena merasa beban batin Raihan sudah sangat berat karena harus menyembunyikan wajahnya dari istrinya sendiri. Akhirnya Roman hanya menggerakkan alat di perut Naya tanpa melihatnya matanya tetap tertuju pada monitor di depannya. Nih lihat anak lu, mengajak Raihan melihat anaknya yang ada di rahim Naya meski baru berupa kantung hitam kecil. Nggak kelihatan, sahut Raihan sambil menatap monitor dengan seksama. Buka kacamata lu. Roman menarik kacamata yang bertengger di hidung mancung Raihan dengan kasar. Raihan langsung memajukan badan dan menutup mata Naya dengan tangan kanan agar Naya tak melihat wajahnya. Raihan menggeser Roman yang sedang duduk di depan monitor lalu mengikuti pandangan Roman di layar yang sedang memperhatikan sebuah titik hitam. Masa begitu bentuknya anak gue, protes Raihan yang tak mengerti. Karena menurut pikirannya anak yang ada di rahim istrinya sekarang sudah berbentuk seperti bayi kebanyakan bukan hanya kantung titik hitam yang sedang Roman tunjukkan. Suster langsung tertawa mendengar ocehan Raihan sedang Naya langsung menepak pinggang suaminya saking kesalnya mendengar perkataan konyol suaminya. Seraya memindahkan tangan suaminya yang tengah menutupi matanya lalu menggenggamnya erat. Lu pikir kayak apa bentuk anak lu?
Roman bertanya sewot melihat kelakuan memalukan Raihan. Jika hanya dirinya mungkin dia akan memaklumi, tapi Raihan memperlihatkan kebodohannya di depan istri juga seorang suster yang kini sedang tertawa bulan lagi tersenyum mendengar betapa bodohnya seorang calon ayah di hadapannya saat ini. Ya kayak bayilah, tuh kayak gitu, sahut Raihan seraya menunjuk poster yang tertempel di dinding dengan gambar urutan usia janin di dalam rahim. Tapi yang ditunjuk Raihan bayi yang sudah berusia 9 bulan. Membuat Roman makin kesal. Itu ada urutannya bodoh. Bentak Roman disambut cibiran Raihan yang sedang membenarkan perkataannya sendiri. Oh, Raihan mengangguk-angguk pelan berusaha mengerti. Karena waktu Naya hamil pertama dia tak pernah mendampingi istrinya, jadi baginya ini adalah pengalaman pertama. Setelah selesai melakukan USG, Raihan, Naya serta Roman duduk saling berhadapan mendengarkan Roman yang sedang memberi penjelasan pada pasangan yang akan segera dikaruniai anak. Untuk sementara jangan berhubungan dulu, lu mesti tahan Ray, memberi peringatan pada Raihan yang sibuk membaca pesan di ponselnya. Dengerinlah gue lagi ngomong ini, bentak Roman karena diabaikan Raihan. Iya, gue dengerin. Mata tetap fokus ke layar ponsel. Roman yang kesal langsung menuliskan resep yang harus ditebus Raihan. Nih lu tebus sana, menyodorkan kertas dengan tulisan khas seorang dokter yang sulit dimengerti oleh orang awam. Raihan mengantongi ponselnya dan mengambil kertas serta langsung berdiri. Kita pulang yang sekarang, mengajak Naya untuk pulang karena ada pekerjaan yang harus dia lakukan segera. Buru-buru amat. Nggak mau ngobrol dulu, tawar Roman. Bosen gue ngobrol sama lu, berjalan keluar diikuti Naya di belakangnya. Raihan menuju kasir obat dan menyerahkan kertas yang tadi diberikan Roman. Lalu duduk menunggu namanya dipanggil. Mas mau kemana? Tanya Naya yang menyadari suaminya sangat terburu-buru. Aku ada kerjaan, sahut Raihan. Lama, tanyanya mulai takut suaminya pergi. Padahal dia sendiri tak ingin melihat wajah suaminya. Sebentar sayang, sebelum jam 5 juga udah pulang, Raihan berkata sabar. Mulai sekarang dia memang harus sedikit bersabar menghadapi istrinya yang moodnya akan selalu berubah tanpa dia ketahui. Seperti sekarang Naya terus saja bergelondotan di lengan Raihan meski masih tak berani melihat wajah sang suami. Ya udah, kamu nggak mual? Bertanya karena sikap Naya yang berubah. Enggak, kan mas baunya sama kayak aku, mengendus tangan suaminya yang memang ikut disemprotkan parfum oleh Raihan. Kamu stok parfum yang banyak kalau gitu, biar bisa aku pakai tiap hari. Imbu Raihan tak peduli bau tubuhnya kini lebih condong ke bau wanita akibat parfum istrinya yang dia pakai. Di rumah Naya terlihat sedang menonton TV di ruang keluarga seorang diri. Sedang Siti tengah sibuk di halaman belakang dengan cucian kering yang siap untuk disetrika. Naya sibuk mengganti-ganti saluran entah apa yang dia cari, dia hanya sibuk menekan remote di genggamannya. Seketika tersenyum seraya mematikan TV saat baru saja mendapatkan sebuah ide di kepalanya. Gegas dia menghubungi suaminya yang kini tengah sibuk dengan pekerjaan yang harus segera dia selesaikan. Mas, memanggil dengan nada manja. Iya kenapa sayang, menghentikan pekerjaannya dan fokus mendengarkan keluhan apalagi yang akan diutarakan istrinya sekarang. Aku bete. Terus, aku belum selesai sayang, mengira Naya memintanya untuk segera pulang. Aku mau ke salon boleh. Ide yang ada di kepalanya tadi adalah dia ingin ke salon dan shopping entah kenapa tiba-tiba saja dia sangat ingin melakukan dua kegiatan itu. Loh, tumben mau ke salon. Heran karena sejak menikah dia tidak pernah melihat istrinya ke salon apalagi shopping yang pastinya akan memakan waktu yang lama. Nggak tahu mendadak ingin, sahut Naya polos seraya menggigiti kuku tangannya. Boleh nggak? Berharap Raihan memberinya izin. Boleh, tapi nanti ya sama aku aja, memberi izin tapi tetap harus dengan dirinya. Aku mau sekarang mas, mulai merajuk apalagi harus menunggu suaminya pulang kantor yang masih 2 jam lagi. Ya udah tapi kamu pergi sama Siti, nanti aku suruh sopir kantor buat antar kamu,
Pulangnya aku yang jemput, tetap menyuruh orang untuk menemani istrinya karena tidak akan membiarkan istrinya keluar rumah sendiri dan dalam keadaan hamil muda. Oke, menjawab dengan senang, setuju dengan apa yang suaminya katakan.